Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada video kali ini, saya Wanda Oksoprilia akan membahas mengenai Islamisasi di Kalimantan Selatan, penyebaran dan akulturasi budaya Banjar dengan Islam. Masuknya Islam ke Kalimantan Selatan. Kalimantan adalah pulau yang memiliki hutan lebat dan menghasilkan hasil alam yang melimpah seperti damar, rotan, kayu, dan lain-lain. Oleh karena alasan tersebut, banyak sekali pedagang dari luar Kalimantan berlayar ke sana untuk mendapatkannya. Pedagang-pedagang tersebut selain berdagang, mereka juga berusaha menyebarkan agama yang dianutnya. Walaupun proses islamisasi masyarakat Kalimantan hingga kini terus berjalan melalui dakwah dan pendidikan, akan tetapi bekas-bekas kepercayaan dan budaya agama sebelumnya tidak sepenuhnya bisa dikikis, sehingga sebagian masih berpengaruh terhadap keberagaman dan kebudayaan umat Islam hingga sekarang ini. Para ahli sejarah belum dapat dengan pasti mengatakan tahun kedatangan Islam di Kalimantan Selatan. Akan tetapi, mereka kebanyakan mengatakan bahwa tahun 1540 Masehi merupakan tahun di mana Islam diterima secara resmi oleh Kerajaan Banjar, Pangeran Samudra yang kemudian berganti nama menjadi Pangeran Suryansyah. Kedatangan Islam di Kalimantan Selatan. Yang pertama, tersebarnya agama Islam ke Kalimantan Selatan sebenarnya terjadi lama sebelum berdirinya Kerajaan Islam Banjar di Banjarmasin, yaitu diperkirakan pada akhir abad ke-14 Masehi. Kedua, penyebar Islam adalah para pedagang sekaligus ulama sebagai hasil dari hubungan timbal balik antara Singapura Malaka, kemudian Pasai dan Aceh dengan tanah Banjar. Ketiga, berdirinya kerajaan Islam di Demak, Jawa Tengah pada sekitar tahun 1500 Masehi dan adanya hubungan orang Islam dengan pantai antara Jawa Timur dan Surabaya semakin mempercepat proses berdirinya kerajaan Islam Banjar. Dan yang keempat, ikatan kebudayaan bahasa Melayu yang dipakai sebagai bahasa pengantar dengan tulisan Arab Melayu atau pegon dalam buku-buku pelajaran agama Islam di Kalimantan Selatan yang menunjukkan adanya hubungan erat dengan Semenanjung Malaka. Perkembangan dan penyebaran Islam di Kalimantan Selatan. Sejarah zaman kerajaan Hindu-Buddha di negara Dipa Amuntai, pelabuhan-pelabuhan di Kalimantan Selatan sudah mulai ramai dikunjungi para pedagang Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaka, Sulawesi, bahkan yang jauh, yaitu dari Arab. Kuat dugaan antara pedagang-pedagang itu sebagian beragama Islam. Sambil berdagang, mereka melakukan misi dakwah Islamiyah di tempat-tempat yang mereka singgahi. Di antara mereka ada pula yang menetap dan melakukan asimilasi, menikah dengan wanita setempat setelah mengislamkannya terlebih dahulu di tempat itu. Kemudian mereka melakukan dakwah Islam secara kultural. Pada tahun 1595, pasukan kerajaan Demak datang memasuki wilayah Banjar dan kemudian antara kedua kerajaan itu mengadakan kompromi saling membantu satu sama lain dan menghasilkan dua poin yang penting, yaitu saling tukar barang dagangan, pakaian, serta rempah-rempah, dan Pangeran Samudra harus masuk Islam serta menerima penghulu agama Khatib Dayan sebagai seorang yang menyebarkan agama Islam di kerajaan Banjar. Setelah diterima di kerajaan Banjar, Khatib Dayan melaksanakan tugasnya untuk menyebarkan agama Islam sampai ke pedalaman Kalimantan Selatan. Akan tetapi, upaya dakwah ini masih belum diimbangi dengan pembinaan dan peningkatan ilmu pengetahuan keislaman, sehingga masyarakat yang telah masuk Islam dengan tidak sadar masih terpengaruh agama Hindu-Buddha. Perkembangan agama Islam dan peningkatan ilmu keislaman tampaknya dimulai pada abad ke-18, yaitu di zaman ulama besar Muhammad Arsyad tahun 1710 sampai 1812 Masehi. Saat itu dakwah Islam menggunakan metode pengajian dan pendidikan Islam di langgar atau surau. Untuk mempermudah dakwah Islam, Muhammad Arsyad mengarang kitab baik, fikih, tauhid, tasawuf, dan lain-lain. Suku bangsa Banjar. Di Kalimantan Selatan, yang biasa disebut sebagai orang Banjar adalah penduduk asli daerah sekitar kota Banjarmasin dan meluas sampai kota Martapura. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Banjar adalah bahasa Banjar yang sejatinya adalah pecahan dari bahasa Melayu. Karena diduga kuat bahwasannya nenek moyang masyarakat Banjar adalah berintikan pecahan suku bangsa Melayu yang dikembangkan oleh suku bangsa yang mendiami Sumatera dan tanah Semenanjung Melayu. Sekitar lebih dari 1000 tahun yang lalu bermigrasi secara besar-besaran ke kawasan Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan. Sebagai salah satu suku terbesar di Indonesia, suku Banjar juga memiliki kebudayaan berupa tarian tradisional, sebuah tarian klasik yang biasa dimainkan secara tunggal atau berkelompok, semua diperankan oleh wanita dalam jubah ganjil. Akulturasi budaya Banjar dengan Islam.
Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Dalam budaya Banjar, banyak tradisi lokal yang bersentuhan dengan Islam. Adapun beberapa budaya tersebut. Hari Al-Asyura 10 Muharram dan bubur Al-Syura. Dalam masyarakat Banjar, masih banyak ditemukan pembuatan bubur Al-Syura yang dibuat bertepatan dengan tanggal 10 Muharram tiap tahunnya. Keistimewaan bubur Al-Syura masyarakat Banjar adalah bahan-bahan yang digunakan berjumlah lebih dari 40 macam bahan. Hikmah yang dapat diambil dalam pembuatan bubur ini adalah dijadikan syiar Islam dan juga dapat mempererat tali silaturahmi antara masyarakat Banjar pada khususnya. Maulidan, bulan Rabiul Awal yang merupakan bulan kelahiran Nabi Muhammad tersebut oleh orang Banjar disebut bulan Maulid dan ada juga yang menyebutnya Mulut. Di daerah Kalimantan Selatan, khususnya di daerah Hulu Sungai, melaksanakan perayaan tahunan ini 1 bulan penuh yang dibagi per kampung. Keunikan tersendiri ialah perayaan Maulid di dalam satu kampung dipusatkan di Masjid Agung. Masjid Agung dijadikan sebagai tempat Maulid karena masjid mempunyai makna sebagai pemersatu masyarakat. Ba'ayun Maulid. Ba'ayun atau mengayun anak dilaksanakan ketika pembacaan Maulid Nabi, bacaan yang harus dibaca dalam keadaan berdiri. Saat itulah anak diayun-ayun untuk mengharapkan berkah dari Nabi. Keistimewaan dari ayunan yang digunakan ketika acara Ba'ayun Maulid adalah tali ayunan dipenuhi hiasan dari jamur, berbentuk burung-burungan, ular-ularan, ketupat, dan hiasan dari kertas yang dipintal. Untuk tempat mengaitkan ayunan tersebut, panitia menyiapkan bambu yang panjang. Di satu bambu ada terdapat sampai puluhan ayunan yang dikhususkan tempatnya untuk orang dewasa dan anak-anak. Orang tua yang melaksanakan ba'ayun diharuskan menyiapkan makanan berupa beras, gula habang, nyiur, telur ayam kampung, benang, jarum, garam, dan uang receh. Maksud mengayun anak bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi adalah untuk membesarkan Nabi sekaligus berharap atas kemenangan Nabi Muhammad SAW, disertai doa agar sang anak yang diayun menjadi umat yang taat, bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya serta kehidupan kecilnya maupun dewasa hatinya selalu terpaut untuk selalu bersolat dan berjamaah di masjid. Batapung Tawar adalah acara semacam selamatan untuk menyambut kelahiran seorang anak. Upacara ini menyertai berbagai penting dalam masyarakat seperti kelahiran, perkawinan, pindah rumah, bukan lahan baru, jemput semangat bagi orang yang baru luput dari mara bahaya, dan sebagainya. Islamisasi masyarakat Kalimantan hingga kini terus berjalan melalui dakwah dan pendidikan. Akan tetapi, bekas-bekas kepercayaan dan budaya agama sebelumnya tidak sepenuhnya bisa dikikis sehingga sebagian masih berpengaruh terhadap keberagaman dan kebudayaan umat Islam hingga sekarang ini. Sebaiknya tradisi ini diperkenalkan kembali kepada masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya masyarakat suku Banjar, baik itu dilakukan oleh pemerintah maupun tokoh masyarakat hingga tradisi terjaga. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.